Sementara kuasa hukum Peggy, Tony RM, berencana melaporkan saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki, Aep, ke polisi atas dugaan kesaksian palsu. Aep sebelumnya menyebut jika dirinya melihat Peggy bersama motornya berada di lokasi pembunuhan Vina dan Eki. Namun kesaksian Aep ini tidak menguatkan status tersangka Peggy dalam sidang pra-peradilan. Si Peggy Setiawan bahwa tidak pernah itu bohong. Apalagi Aep ya, sama melihat di lokasi kejadian. Itu juga dibantah, makanya nantang Aep ketemu Peggy, buktikan kalau Aep itu memang benar-benar melihat. Peggy berani berdebat kan gitu. Nah, karena sudah diputus bahwa Peggy Setiawan ini bukanlah tersangka, ya tersangkanya dibatalkan, maka ada langkah hukum yang akan kami tempuh untuk pidananya, yaitu melaporkan saudara Aep dan saudara Sudirman. Itu. Bareskrim Polri memastikan masih menyerahkan penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki kepada Polda Jawa Barat. Dirtipidum Bareskrim Polri menegaskan polisi akan menghormati putusan hakim sidang pra-peradilan yang membebaskan Peggy dan menjadikan putusan ini sebagai evaluasi. Kalau penanganan ini tentu saja masih kita percayakan pada Polda Jabar untuk menangani. Karena di sana juga ada penyidik-penyidik, tentu saja kita dengan apa yang menjadi putusan hari ini adalah putusan yang wajib hukumnya kami penegak hukum tunduk bahwa putusan apakah ini salah tangkap atau tidak, ini kita masih melihat sejauh mana proses yang ada. Kalau apakah formil yang seperti kita ikuti bersama bahwa hakim juga menyampaikan ada formil-formil yang tidak dipenuhi oleh penyidik. Ini tentu saja menjadi evaluasi kita bersama. Usai sidang pra-peradilan membebaskan Peggy, kini keluarga Vina kembali berharap polisi bisa menemukan siapa pembunuh Vina dan Eki 8 tahun silam. Tim Liputan Kompas TV. Lantas pasca Peggy dibebaskan, bagaimana polisi bisa mengusut dan menemukan siapa otak pembunuhan Vina dan Eki yang kini masih buron? Kita bahas bersama kakak kandung Vina, Mbak Marliana, dan juga akan bergabung bersama kami mantan Kabareskrim Pak Susno Duaji. Kita akan ke Mbak Marlina terlebih dahulu. Mbak Marlina, ini kan Peggy sudah dinyatakan batal demi hukum status tersangkanya dan sudah dibebaskan. Apa yang jadi harapan dari keluarga almarhumah Vina untuk polisi terkait dengan pengusutan kasus Vina dan Eki ini? Kalau keluarga mengatakan bentuknya pencari fakta itu. Mendesak untuk dibentuknya tim pencari fakta. Betul. Sampai saat ini informasi terakhirnya seperti apa? Sudah ada terima update belum terkait akan dibentuk atau tidaknya tim pencari fakta ini? Belum, kami belum menerima informasi apapun. Nah, saat ini setelah Peggy bebas dan status tersangkanya dibatalkan demi hukum, apakah keluarga dari almarhumah Vina sudah bisa berkomunikasi dengan ayah dari Eki, Ibtu Rudiana? Sampai saat ini belum ada komunikasi dari Pak Rudiana. Mbak Marliana, kemarin kan sempat keluarga meminta agar ayah Eki muncul ke hadapan publik. Apa peran penting dari ayah Eki di penyidikan kasus ini dari versi keluarga almarhumah Vina? Kalau saya sih menginginkan Pak Rudiana itu tampil itu karena dari awal itu keluarga menyerahkan semuanya itu ke Pak Rudiana. Jadi ya kami ingin menanyakan gitu ke Pak Rudiana gitu. Apa yang ingin ditanyakan Mbak Marlina? Yang sebenarnya dari awal itu seperti apa gitu. Mbak Marlina, ini kan setelah Peggy dibebaskan dan batal demi hukum, bisa diartikan tersangka atau pelaku yang masih DPO ini belum terungkap. Harapan dari keluarga Vina? Harapan dari keluarga saya tentu sama seperti awal ya. Kami ingin mencari pelaku yang sebenarnya dan kami pun ingin tahu siapa pelaku sesungguhnya gitu kan, apa motif mereka gitu.
Baik, saya ke Pak Susno Duaji, mantan Kabar Eskrim, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Pak Susno, dengan bebasnya Peggy ini, lalu bagaimana penyidik Polda Jawa Barat bisa mengusut ulang kasus ini? Apakah memang harus menjalankan rekonstruksi dari awal atau seperti apa, Pak Susno? Baik, pertama saya ucapkan turut berduka cita kepada keluarganya Vina ya. Saya berkali-kali katakan harus disidik ulang mulai dari titik nol. Titik nol itu artinya kembali kepada 27 Agustus 2016. Kenapa? Sudah terbukti bahwa DPO yang ditangkap itu salah karena masuknya dari tengah. Tangkap dulu baru cari alat bukti. Dan saya pun gitu, boleh kan saya punya keyakinan berdasarkan pengalaman seorang polisi yang berkecimpung di Serse. Saya yakin juga gitu bahwa pelaku sebenarnya itu belum tertangkap. Kasihan korban, ya, kasihan pihak korban. Saya sangat sependapat tadi, harus dicari pelaku yang sebenarnya. Nah, pelaku yang sebenarnya itu siapa? Yang di dalam penjara itu, oh, kecil kemungkinan, kecil, ya. Pelaku sebenarnya harus dicari. Inilah PR Polda Jawa Barat, harus dia lakukan ini dari mana? Nah, kembali ke titik nol. Apa yang ada sekarang? Kalau laborat darah udah sulit. Artinya menurut Anda, apakah para narapidana yang saat ini mendekam di penjara juga ada kemungkinan bukan pelaku yang sesungguhnya? Bukan ada kemungkinan, besar kemungkinan. Karena prosedur penentuan tersangkanya lebih parah gitu. Ditangkap dulu baru dicari alat buktinya. Apalagi ada pengakuan bahwa saksi, bahwa tersangka itu ada tindakan-tindakan yang di luar kemanusiaan. Jadi mengejar pengakuan, ini cara penyidikan yang salah. Mengejar pengakuan, bukan mencari alat bukti. Nah ini harus diulang lagi, kasihan mereka mempertanggungjawabkan perbuatan orang lain. Okay. Saya berharap PH-nya sekarang mengajukan PK sehingga terbongkar bahwa ini bukan pelaku sebenarnya. Dan ini yang harus dicari oleh polisi. Pak Susno, ini keluarga dari almarhumah Vina juga meminta ayah Eki, Ibtu Rudiana, untuk tampil ke publik. Dan keluarga almarhumah Vina sampai saat ini mengaku belum bisa berkomunikasi dengan Ibtu Eki. Menurut Anda kemunculan Ibtu Rudiana ke publik cukup pentingkah? Ada dua, harus tampil ke publik mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena nama tersangka termasuk nama Peggy yang ditangkap, nama terpidana yang sekarang mendekam di dalam penjara, termasuk yang sudah keluar, Saka Tatal, itu keluar dari mulut Rudiana. Saya sudah baca berkasnya. Ya. Dari mana Rudiana tahu? Itu dari Aib. Nah, dari mana Aib tahu? Jelas kalau Aib berbohong. Aib ada dua kemungkinan. Satu, dia berbohong. Dua, dia pelaku. Masa dia tahu persis? Kalau tahu persis berarti dia ada di lokasi dan bersama-sama dengan kelompok yang melakukan kejahatan itu. Jadi dua kemungkinan Aib ini, pelaku atau berbohong. Lalu untuk mengungkap kasus ini menjadi terang benderang, karena begitu banyak kejanggalan, begitu banyak tanda tanya. Setidaknya masukan dari Anda memulainya harus dari titik nol dan mulai dari bagian mana nih? Artinya kan harus dari awal, saksi-saksi ulang? Iya, dari mananya? Kan ada CCTV yang belum dibuka. Kenapa nggak dibuka itu? Kan terungkap di dalam sidang, kan ada CCTV tidak dibuka. Mengapa tidak dibuka? Karena Cirebon tidak punya kemampuan. Lah kalau Cirebon nggak mampu kan ada Bandung. Bandung nggak mampu ada Jakarta. Jakarta nggak mampu ada luar negeri. Semoga saja CCTV itu belum dimakan rayap. Nah, ada HP. HP berapa yang disita itu belum dibuka semua. Nah, karena belum dibuka semua, jadi ada sisa dua yang masih kemungkinan bisa dibuka. Habis itu ada saksi. Saksi Rudiana harus betul-betul diperiksa, tapi jangan dengan kekerasan. Dari mana dia tahu nama-nama itu? Karena saya udah baca berita acara Rudiana. Rudiana menyebutkan nama-nama itu 1, 2, 3, 4, sampai 11. Termasuk 3 DPO. Oh, dari Aib. Aibnya dari mana? Makanya Aib harus dicari. Dan ini, mereka ini jadi saksi di pengadilan tapi sayang tidak dihadirkan. Hanya saksi bawa sumpah. Ini hakim salah besar ini. Hakim dan jaksanya. Kenapa?
orang sehat walafiat, tidak mau mati, tidak orang penting yang... Dugaan Anda apa artinya ketika saksi-saksi ini bisa dikatakan saksi kunci tapi tidak dihadirkan di muka sidang? Ada sesuatu yang nggak beres dari penyidikan ini. Bisa jadi itu adalah rekayasa. Ini yang nggak beres. Inilah yang harus diungkap oleh tim examination, oleh Propam, dan oleh siapa namanya Kompolnas, oleh KY dan sebagainya. Harus diungkap ini. Kalau pengawasan dari Kompolnas dan juga pihak-pihak yang terkait ini menurut Anda sudah cukup tegas? Enggak tegas. Justru mereka yang harus berbenah kan. Kompolnas mengatakan ini sudah sesuai prosedur kok. Dia udah datang dan sebagainya. Nyatanya apa? Putusan hakim begitu kan. Jadi udahlah. Kompolnas harus betul-betul melakukan pengawasan. Kan berkali-kali di TV, termasuk di TV One, dikatakan bahwa ini kami sudah ketemu penyidik dan penyidik mengatakan sudah sesuai prosedur. Jangan begitu percaya. Untuk saksi Aib ini, apakah memang menurut Anda paling tepat diminta kesaksiannya secara paksa atau seperti apa? Termasuk Ibtu Rudiana? Ya tidak, dipanggil dulu. Panggil dulu sesuai prosedur, kan dipanggil tidak datang, kalau 2 kali dipanggil tidak datang ya dijemput. Dijemput tidak datang kalau dia memang betul kesaksiannya bohong, sudah disampaikan pengadilan, ya ada sanksi. Dan jangan-jangan dari mulut EF terbongkar siapa pelaku sebenarnya. Karena Jadi, apa? EF kan bisa bercerita mendetail. Saya melihat malam itu jaraknya sekian dari depan warung, warna sepeda motornya ini. Saya tidak kenal Peggy, tapi ada Peggy di situ. Nah ini kan makanya ada 2 probability dari keterangan Aib ini. Keterangan pertama dia bohong, kemungkinan kedua dia pelaku karena dia tahu. Nah begitu dong jadi penyidik. Penyidik itu nalurinya itu harus tajam begitu. Mbak Marlina, kalau disebut penyidik harus tajam, apa yang diharapkan dari keluarga almarhumah Vina untuk pengungkapan kasus ini? Ya, yang diharapkan ya yang sebenar-benarnya, Mbak. Karena memang menurut saya saat ini ada kejanggalan. Dan pada saat awal kejadian memang saya meyakini mereka semua pelakunya. Tapi setelah berjalannya seiring waktu dan sekarang diusut kembali, saya semakin tidak percaya bahwa mereka pelakunya gitu. Seiring berjalan waktu Anda tidak percaya bahwa para narapidana ini adalah pelakunya. Kapan tepatnya? Memasuki tahun keberapa Anda mulai meragukan? Semenjak sekarang mulai booming, mulai orang-orang pada saksi-saksi bermunculan gitu kan. Kalau saat penyidikan awal di tahun 2016 lalu itu, Anda untuk bertemu dengan ayah Eki, Ibtu Rudiana, mudah atau seperti apa? Atau tetap memang sulit? Saya bertemu dengan Pak Rudiana itu di saat pengadilan. Kita bertemu di pengadilan. Sebagai sama-sama menjadi keluarga korban, sempat tidak saat sebelum pengadilan keluarga dari almarhumah Vina dan keluarga dari almarhum Eki berbicara dan juga saling bertukar pikiran? Tidak ada sih. Baik, dan harapannya saat ini Ibtu Rudiana muncul ke publik ya, Mbak Marlina ya? Betul. Baik, terima kasih kakak kandung almarhumah Vina, Mbak Marlina, dan juga mantan Kabar Reskrim Pak Susno Duaji sudah memberikan perspektif ya sore hari ini.